launching. Kita mulai saja ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di mata kuliah ini. Pertemuan hari ini pertemuan yang keempat ya. Kita masih ketinggalan beberapa pertemuan. Hari ini kita belajarnya tentang bagaimana mengelola daftar referensi. Mengelola daftar referensi artinya kita memanage bagaimana kita dapat mempermudah kegiatan kita untuk mencantumkan referensi dan sitasi ya. Sitasi itu apa nama bahasa Indonesianya? Kutipan ya. Kalau mengutip, sitasi itu kutipan. Jadi kalau nanti penelitian kalian itu menambahkan referensi sampai 100 gitu ya misalnya. Misal. Banyak tuh kalau mau diketik satu persatu. Kemudian nanti ternyata ada yang nggak dipakai atau ada yang mau diganti. Butuh waktu lama ya kalau kita harus kerjakan manual satu persatu diperiksa. Nah, apa itu? Mendeley. Kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Mendeley. Jadi kalau yang sudah nulis, sudah tahu ya Mendeley ya. Mendeley ini adalah satu aplikasi yang seperti miniatur perpus gitu ya. Semua pustaka yang kita punya, kita taruh di Mendeley, yang kemudian nanti bisa kita panggil atau kita ambil datanya itu sewaktu-waktu pada saat kita membutuhkan sebagai kutipan ataupun referensi. Ini namanya Mendeley ya. Kemarin Ibu minta kalian sudah bisa mendownloadnya dahulu karena kalau mau download nanti kita butuh waktu. Mendownloadnya gampang ya, tinggal kalian cari saja Mendeley desktop. Mendeley itu ada dua, ada yang desktop, ada yang reference. Kalian download yang desktop, tapi kalian juga harus punya akun di Elsevier Journal. Buat akun di situ, baru nanti bisa masuk ke Mendeley-nya. Nah, apa saja sih yang dikerjakan oleh Mendeley ini? Mendeley ini mengatur dokumen ya, yang paling sering itu digunakan adalah referensi sebagai sumber referensi dokumennya. Kemudian berkolaborasi dengan bergabung dan membuat grup, jadi bisa dikelompokkan, referensi bisa dikelompokkan, menemukan statistik. Ini juga terkait dengan sitasi ya, direkomendasikan pustaka tertentu, kemudian dia tetap update. Jadi di Mendeley ini kita bisa mengikuti gaya sitasi atau gaya kutipan dari manapun. Jadi gaya kutipan itu banyak ya, ada yang ada yang IE3, itu bisa kita gunakan karena sudah direferensikan dalam Mendeley. Kemudian juga menyimpan data, mengelola riwayat pekerjaan yang terkait dengan referensi. Mendeley ini adalah software akademik, tidak hanya membantu menyusun daftar pustaka dan membuat kutipan saja, namun juga mengelola dokumen referensi, mengambil metadata dokumen, mengelompokkan, membuat catatan, serta hal lainnya. Jadi nanti di dalam Mendeley-nya itu, bentar ya Ibu, ada teleponnya sebentar. Udah mati tadi kan ada. Nggak ada ini teleponnya gimana?
sebentar ya, Bu, ada telepon sebentar ya. Ada kecilin sedikit suara HP-nya ya. Kemudian Mendeley ini bisa di-download, digunakan di beberapa platform, bisa Linux, seluler, bisa juga di Mac, MacBook ya, bisa juga di Microsoft. Nanti ada pilihannya di situ. Kalau udah kalian klik, nanti browsing, klik Mendeley, nanti waktu mau download itu ada pilihan, tergantung perangkat yang digunakan. Semua browser utama versi webnya ya. Nah, Mendeley ini bisa menampung berbagai macam referensi atau citasi dari penyedia jurnal. Jadi kalau buka misalnya IE3 ya, kalian nggak perlu salin itu referensinya itu, kalian nggak usah kalian salin, kalian klik saja, nanti Bu lihatkan, klik saja citasi, nanti keluar mau dibentuk RIP, teks atau bentuk apa catatannya, klik saja nanti akan masuk ke Mendeley secara langsung ya. Jadi nggak usah nyatet kayak gitu. Kalau mau dipakai nanti tinggal dibuka saja, diklik Mendeley-nya yang di Word, nanti pilih referensinya, diklik keluar sendiri, gitu ya. Fitur andalannya dapat berjalan pada MS Windows, Microsoft, MacBook ataupun Linux, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Nah, kalau kalian sudah download jurnalnya sudah tersimpan di laptop atau di komputer, nanti tinggal buka saja dari Mendeley-nya, pilih, nanti akan masuk, diklik akan masuk sendiri ke Mendeley. Jadi di Mendeley itu bisa di browsing, filenya apa, sumbernya, referensinya apa. Kalau mau di-input secara manual juga bisa. Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online, smart filtering, PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting, impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal. Nah, ini ya, impor dokumen yang seperti ini bisa langsung. Integrasi dengan berbagai perangkat lunak seperti MS Word, OpenOffice, LibreOffice, fitur jejaring sosial bisa dipakai di Android, juga di iOS ya. Kemudian free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Dan memang kebanyakan sejauh ini paling sering dipakai itu untuk mengelola referensi ya, ketimbang fitur lainnya. Adek kecilin dikit lagi suara HP-nya ya. Oh ya, sudah ada. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Mendeley desktop, nanti dalam proses mendownloadnya kita itu diminta dulu sebelum bisa pakai itu buat akunnya dulu. Nah, akunnya ini nanti akan terkoneksi dengan akun di Elsevier. Jadi kalau belum punya akun di Elsevier, dibuat dulu ya, buat dulu Elsevier Journal. Nanti di situ ada pilihan untuk buat akun. Kalau buat akun Mendeley bagaimana caranya? Ya, kita klik, kita cari dulu mendeley.com, kemudian create a free account untuk memulai proses membuat akun Mendeley sekaligus mengunduh perangkat lunaknya. Kalau yang ini tergantung ya, ada yang bisa download
dulu, baru kemudian buat account. Ada yang buat account dulu, baru kemudian download. Kemudian ketik nama depan, belakang. Kalau yang ini kalian udah pintar lah ya. Pokoknya ikuti saja instruksi apa yang diminta. Kemudian continue, klik gitu ya. Kemudian yang akan diminta adalah disiplin ilmu, kemudian akademik status, itu semua diisi. Yang diminta itu harus diisi. Kemudian akan diminta memasukkan nama institusi. Sebaiknya menggunakan alamat email institusi, alamat email studi. Lebih mudah nanti prosesnya kalau kalian pakai yang atau apa yang digunakan, apakah Linux. Instalasi, nah kalian udah hebat-hebat galau ini ya, instalasi ini. Jadi bagian instalasi Ibu lewatkan saja, ya ikutin saja stepnya. Nanti yang penting itu bagaimana menggunakan ininya ya, Mendeley-nya ini. Ya sampai selesai ya, sampai dia finish. Adek, please dek, kenceng banget itu. Nah, ini Ibu ceritakan dulu isinya apa. Ini tadi kalau sudah selesai finish ya, kalau sudah finish nanti dia akan keluarlah desktopnya, nanti ada kalau Ibu tayangkan nanti nggak bisa pindah. Nih, sebelum menggunakan Mendeley perlu diketahui dua model penyimpanan yang dimiliki oleh Mendeley. Yang pertama default. Dengan model ini Mendeley akan membaca lokasi dokumen sesuai letak aslinya. Misalnya dokumen yang dikelola terletak di desktop, maka Mendeley akan membaca desktop. Jika file di desktop dihapus, maka Mendeley akan kehilangan jejak. Jadi nyimpennya di mana? Di dokumen misalnya, atau kalian simpan di bagian download dari komputer. Nanti kita kan ngambilnya dari sana, dia akan bacanya ke sana, ke desktop. Kalau file itu dihapus, maka Mendeley-nya nggak bisa cari lagi kalau filenya dihapus. Yang kedua, custom. Dengan model ini, pengguna dapat menentukan letak penyimpanan file yang dikelola. Misal, semua file yang dikelola akan diletakkan pada drive Mendeley, maka ketika menambahkan dokumen yang dikelola, misalnya dokumen ada di desktop, maka Mendeley akan menyalin dokumen tersebut di Mendeley, di tempatnya sendiri ya. Nah, kalau seperti ini, kalau filenya itu yang tadi di tempat lain itu terhapus, dia sudah punya simpanan sendiri, jadi nggak akan kehilangan. Ini tampilan ya. Di Mendeley ini ada 3 bagian, kalau kalian lihat ya, bagian kiri, tengah, dan kanan. Bagian sebelah kiri ini menampilkan seluruh sumber daya koleksi referensi yang kita miliki. My Library terbagi dalam folder atau kelompok. Beberapa folder secara otomatis disediakan oleh Mendeley seperti Recently, Edit, dan Favorites. Jadi di sini semuanya tempat referensi. Di bawah ini ya, bagian sini adalah tempat kita untuk memberikan kata kunci atau filter. Jadi kita mau mencari referensi itu nanti berdasarkan penulisnya atau penerbitnya, di sini nanti diatur. Ini diatur ya. Kemudian kolom tengah dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri. Kolom kiri ini ya, yang tadi tempat kita memilih referensi. Di sini adalah yang di tengah adalah semua referensi yang sudah kita input ke dalam Mendeley. Jadi di sini semua kemudian di kolom sebelah kanan digunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah.
Ini detailnya. Jadi kalau klik ini yang biru diklik, apa nih, tentang apa? Di sini muncul judulnya apa, tahun berapa terbit, volume keberapa, isu keberapa, halaman keberapa, abstraknya, siapa penulis, siapa penerbitnya. Di sini sudah muncul semua. Asalkan informasi yang diinputkan di kolom kiri dan kanan ini lengkap ya. Terkadang ada sumber yang tidak lengkap. Jadi di sebelah kanan ini menampilkan secara detail informasi mengenai referensi yang kita inputkan di sini dengan catatan referensinya lengkap. Jadi kalau kita input tanpa volume ya di sini juga nggak akan keluar informasi volumenya berapa. Jadi apa yang kita input di sini akan keluar, yang tidak diinput ya nggak ada ya gitu. Sedangkan toolbar yang berisi icon untuk tugas-tugas yang bersifat umum seperti menambah, menghapus dokumen melalui sinkronisasi, juga dapat dilakukan dengan drag and right click. Jadi di bagian atas ya, di bagian atas ini kan ada beberapa fungsi ya. Ada yang add ya, ada yang menambahkan folders, related, sync. Ini kalau ada linknya. Ini help, bantuan. Add ini adalah tempat kita menambahkan, membubuhkan referensi yang mau kita masukkan ke Mendeley ya. Di sini bisa kita inputkan secara manual atau kita browsing langsung. Kalau mau browsing langsung bisa dari sini bagian kanan, atau kita cari di penyimpanan dalam komputer, apakah di dokumen atau di file download atau di mana tempat kita menyimpan file, itu kita browsing dari sini. Nah, kemudian yang harus dilakukan lagi adalah menambahkan Mendeley ini ke Word. Kita harus install Mendeley ini agar muncul di Word. Karena kita kan ngetiknya di Word nanti ya, ngetiknya di Word. Kemudian editingnya di Word. Nah, jadi kita harus munculkan Mendeley ini agar tampil di Word. Bagaimana caranya? Di bagian atas fungsi kunci tadi ya, kan ini ada tempat menambahkan file, ada folder. Di sini ada file, edit, view tools. Jadi klik tools, kemudian install Word plugin ya. Klik yang ini, yang menginstalkan Word. Ini kalau Ibu pindahkan kayak gini nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Nggak bergerak ya. Nah, jadi sini ya, ini di atas, bagian atas ada yang tools. Pilih yang install Word, klik. Nanti ikutin prosesnya, kemudian kita buka Word, dia akan muncul. Coba ini Ibu tutup dulu ya. Kita buka coba. Nih ya, kalau Ibu tampilkan punya Ibu, nanti pasti sudah ada Mendeley-nya karena Ibu sudah install Mendeley. Ini kalau kalian belum pernah menginstal Mendeley, kalian buka komputer kalian buka reference. Buka di reference ya. Ini kan home ya, tempat kita mengedit, kemudian ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailings, ada review, ada view. Klik yang reference, di bagian sini ini belum ada Mendeley. Mendeley itu ikonnya kayak ini ya, huruf M warna merah. Minum. Huruf M warna merah. Ini belum ada M di sini. Sekarang lihat kalau sudah diinstal, maka di bagian reference akan muncul insert citation. M ini ya. Nah, ini nanti kalau kita mau mensitasi, mengutip, kita tinggal klik. Misalnya menurut penelitian Rahma tahun 2023. Rahma 2023-nya nggak usah diketik manual. Menurut penelitian, terus klik insert citation, nanti kita cari yang namanya Rahma, diklik nanti akan muncul sendiri. Ya, insert citation di sini. Kemudian di sini ada tulisan style, di sini tempat memilih gaya penulisan. Apakah IE3 apa atau gaya penulisan lain. Di sini banyak pilihannya ya, tergantung. Kalau gaya penulisan kita
gaya penulisan kita itu lebih mirip ke apa, tapi tidak sepenuhnya juga apa. Kalau IE3 dia referensinya dengan pengkodean yang pakai angka nomor urut dari referensi yang paling pertama disebut, dikutip dalam tulisan sampai yang terakhir diurutkan. Kalau apa seperti biasa berdasarkan abjad ya. Tetapi nanti ya tidak semua yang kita inputkan dalam Mendeley itu keluarnya sesuai dengan aturan yang kita gunakan. Jadi nanti masih perlu ada beberapa poin mungkin yang masih perlu diedit ya, tapi tidak akan sebanyak kita kalau harus menuliskan referensi satu persatu secara manual ya. Ini sudah cukup membantu. Nah, ini cara menggunakannya bagaimana? Yang pertama, kita klik file, klik add files kalau hanya file, atau add folder kalau yang mau kita tambahkan ke dalam Mendeley itu folder ya, atau ini watch folder ini kalau mau cari saja ya, nggak diimbukan. Add entry manually ini kita tambahkan secara manual. Jadi kita ketik sendiri. Maaf ya. Judulnya apa, penulisnya siapa, volume berapa, kalau jurnal nomor berapa, tahun berapa, halaman berapa sampai berapa, termasuk abstraknya ketik sendiri. Itu entry manually. Tapi kalau add files ya, tambahkan files, kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Nah, kalau kita tadi impor dari satu halaman penyedia jurnal, tempat kita download jurnal, dia akan langsung muncul nanti di bagian kolom yang tengah itu sudah langsung ada muncul. Jadi di sini tadi ya, boleh buka dari file ya, buka dari file, cari add files, atau langsung klik di sini add files juga. Ini ikonnya dimunculkan, bisa di sini untuk menambahkan files. Nanti filesnya mau cari langsung, ataukah mau di browsing di tempat penyimpanan dalam komputer, ataukah mau diketik manual, pilihannya ada di sini. Ini apa? Dalam kasus taks belum terisikan secara otomatis, untuk itu bisa silakan diisi sesuai dengan subjek jurnal. Misalnya jurnal tersebut berkaitan dengan website, maka isikan taks tersebut dengan website. Untuk taksnya terkadang belum secara otomatis ya. Kalau mau dilengkapi, silakan lengkapi sendiri, bisa dilakukan. Pada menu other setting ada checkbook. Ini other setting ya. Checkbook, kalau checkbook tersebut Anda centang, maka file PDF yang sudah Anda upload tidak bisa dibaca oleh orang lain dan sebaliknya. Ini tadi aplikasi ini fiturnya juga bisa ya untuk saling kirim, import atau ekspor. Jadi bisa Ibu kirim ke kalian lewat Mendeley, misalnya ada pustaka nih dari pembimbingnya yang mau dibagikan, bisa kalau kalian masing-masing sudah download, sudah mengaktifkan Mendeley-nya, bisa dikirim ke siapa. Kalian juga bisa lihat referensi orang, makanya di sini ada other setting. Kalau checkbox tersebut dicentang, maka file PDF yang sudah Anda upload tidak bisa dibaca oleh orang lain dan sebaliknya. Jadi kalau kalian setting nanti bisa terkoneksi untuk impor dan ekspor ya, saling kirim file sama teman. Nah, itu bisa dikunci seperti ini, dikunci tanda kutip ya. Nanti kita buka Mendeley-nya. Ini ceritanya dulu saja. Membuat citasi secara otomatis. Klik all document, nih ya, all document, ada pilihan nanti di atasnya ini, klik yang all document, nanti akan keluar semua dokumen di sini. Kemudian klik icon PDF yang akan dibuka. Misalnya kalian pilihnya buku yang ini, exploring ini ya, diklik yang gambar PDF-nya ini, icon PDF-nya. Kemudian ketik Ctrl T, blok dan copy paragraf yang akan dikutip. Ya, setelah tadi diklik ikonnya, nih ya, mundur lagi, diklik ikonnya nanti akan keluarnya seperti ini. Yang diklik tadi keluarnya seperti ini ya. Ini kan
Exploring ya judulnya, diklik icon PDF-nya, ini akan keluar. Ini judulnya kan Exploring, ini akan keluar. Terus mana yang akan mau yang diambil yang mana? Bagian mana yang mau diambil? Blog, ya. Nih, blog, ketik Ctrl T dan blok dan copy paragraf yang akan dikutip. Kalau sudah, buka Word-nya, copy paste. Ya, salin di Word. Akan keluar bagian yang tadi di blog. Itu kalau mau mengutip secara langsung tanpa mengetik sendiri. Nanti referensinya tinggal keluar juga seperti ini. Nih. Kemudian buka di Word tadi ya. Tadi setelah di copy paste keluarlah paragraf yang sudah diblok, kemudian klik ini, buka reference, klik insert citation, Mendeley-nya klik, nanti akan keluar seperti ini. Cari di sini di kolom pencarian referensinya yang mana. Nah, kalau yang ini karena kita tadi mengutip secara langsung, pada saat diklik insert citation dia sudah akan langsung keluar. Nah, oke kan? Di sini ya, klik insert citation, masukkan judul jurnal yang sudah dikutip tadi, masukkan judulnya. Jadi kalau dia sudah keluar, kalian tinggal klik. Kalau yang keluar ini bukan judul yang kita maksud dalam tulisan yang sudah di-copy tadi, kenapa bukan judulnya? Terkadang referensi kita itu banyak yang mirip-mirip ya, kata kuncinya banyak mirip-mirip. Misalnya tentang decision tree, pohon keputusan. Kita tuh banyak file tentang pohon keputusan. Ada 20 referensi yang ada kata pohon keputusan misalnya. Nah, pas yang muncul itu bukan yang dimaksud yang kita copy ya. Kita cari sendiri di sini ya, cari sendiri di sini sampai judul yang benar itu keluar. Tuh. Kalau sudah, masukkan judul jurnal yang sudah dikutip, oke ya. Nah, klik oke akan keluar. Benar nggak? Yang exploring tuh banyak loh. Bukan cuma satu. Kalau hanya satu judul, yang kata kuncinya nggak sama, nggak banyak sama, ya gampang yang keluar ya, dia langsung keluar. Tapi kalau tidak, banyak judul yang mirip, ya dicari ini yang mana yang tepat, yang memang digunakan. Kalau ini sudah benar, klik OK. Kalau sudah klik OK, dia akan keluar seperti ini. Inilah sumbernya. Jadi nggak perlu tidak perlu ketikan secara manual, tapi cukup kita browsing di Mendeley, yang mana nanti diklik akan keluar sendiri seperti ini. Nah, ini mengutip ya, ini mengutip. Jadi bisa paragrafnya yang dikutip secara langsung, atau hanya referensinya saja, sumbernya saja, penulisnya saja yang mau dikutip boleh. Kebanyakan kan kita hanya membubuhkan penulisnya saja, kita tidak mengutip kalimatnya secara langsung, tapi bisa ya, daripada diketik sendiri, lebih baik kita import saja. Kemudian setelah membuat citasi atau kutipan, yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah menuliskan daftar pustaka. Daftar pustakanya 50 gimana? Tulis satu-satu. Tulis satu-satu ya, dengan gayanya yang beda-beda. Gaya penulisannya satu ya. Condong kemana itu satu format, tetapi kan yang namanya referensi kalian ada jurnal, ada proceeding, ada buku, ada laporan, ada hanya blog saja, atau hanya kalian download via online, itu kan cara nulisnya beda-beda. Nah, kalau banyak, tuliskan satu-satu. Kalau dengan Mendeley, kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Semua referensi yang sudah kita kutip di halaman sebelumnya, ya yang kuning-kuning yang kita kutip, itu akan muncul sendiri nanti di daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya biar dia muncul sendiri?
Ini nggak dijelasin, ketinggalan. Kalau yang ini, biar pustakanya muncul, kita klik di referensi ya, yang di tempat Mendeley tadi, kemudian insert bibliografi. Insert bibliografi, jangan lupa untuk memilih gaya selikungnya atau gaya penulisannya. Kalau sudah di-insert, semua referensi yang sudah dikutip di tulisan sebelumnya, itu akan keluar semua di sini. Jadi kalau kalian buat ada 10 kutipan, 10 kutipan itu akan keluar di sini. Nah ya, nanti kita ini. Ini membagikan, itu nanti dulu ya, Ibu stop, nggak tahu nih bisa tidak di sini membuka. Bisa browsing nggak di sini ya? Bisa ya. Kalau Ibu buka Google terus ditampilkan, bisa nggak di US Camz? Ada yang tahu nggak? Tadi Ibu mau lewat Zoom, tapi kenapa Zoom Ibu nggak mau launching? New tab, ataukah harus dibuat dulu ya tempatnya? Google-nya, bentar ya, coba ya. Kalian sudah ada yang download? Maaf ya. Tadi Ibu ngajar pagi tadi bisa dipakai. Kenapa sekarang Zoom-nya nggak mau launching? Coba ini bisa nggak? Google mana tadi ya? Tampil nggak ini? Tampil, Bu. Tampil ya. Oh, jangan yang ini. Cari aja yang gratis. Kalian sudah ini belum? Sudah download belum? Ibu lupa dulu downloadnya versi yang mana. Sekarang versi yang terbaru yang mana? Ini ya, kalau kalian ketik di Mendeley-nya langsung, ini bisa langsung di Mendeley. Jadi seperti ini. Kalau di Mendeley langsung, dia minta buat akun dulu. Akunnya free ya. Tapi kalau browsing dari yang Ibu tadi lakukan, itu kita download dulu. Nanti pas sudah download, kita mau install, baru nanti di ujung kita menginstal, baru keluar nanti tempat untuk membuat akun. Kalau yang seperti ini dia minta create free account dulu ya. Ini saya udah punya sih. Coba ya. Mau nggak dia ditumpuk? Nah ya, kebenaran ini, nanti ini kalau kalian belum punya akun, nanti keluar Elsevier ini kosong ya, semuanya kosong. Nanti pilih yang belum punya akun dan buat akun. Karena ini Bu sudah punya akun, jadi keluarnya seperti ini ya, langsung mintanya.
mintanya di ini apa namanya? Minta di login langsung. Kalau belum punya akun, harusnya Ibu buang dulu. Tapi di situ referensi Ibu udah banyak. Kalau hilang nanti takutnya. Adik ambilin casannya nih. Bentar ya Bu, ngecas ini, nyala casan. Ada nyamuk. Harusnya pakai perangkat lain yang belum ada ini. Nah, pokoknya tadi klik create akun, nanti akan keluar di sini. Ini akan terkoneksi dengan Elsevier, ya. Akan terkoneksi dengan Elsevier Journal. Diminta di sini sign in kalau sudah punya, enter your password to sign in to Mendeley. Kalau belum punya, nanti di sini ada pilihan untuk membuat akun dari Elsevier-nya. Ikutin saja prosesnya, nanti akan keluar. Sebaiknya pilihannya adalah akademik. Pilih yang akademik, kalian pakai akun Unsri ya. Pakai akun Unsri saja. Ini Bu langsung masuk ya. Ini Bu lupa juga passwordnya. Nah kan disuruh, kita langsung ke Mendeley-nya aja ya. Jadi nanti kalau sudah punya akun, kemudian mau login, nanti keluar di sini. Keluar langsung masuk ke Mendeley yang tadi, kemudian kalian download, ikuti saja prosesnya, installnya, nanti kalau selesai keluar ikonnya. Bentar ya. Ini bentar ya, keluar ikonnya, Ibu tampilkan langsung Mendeley-nya. Maaf ya, bentar ya. Ini susah pakainya ini. Nggak bisa praktis. Ibu tuh mau tampilkan cara inputnya. Bentar ya. Sabar ya, sabar. Maklumlah ini. Sedikit gaptek ini sama US Kenzi ini. Bisa nggak ditampilkan? Nah, ini kelihatan nggak? Kalau sudah download, tadi buat akun, download. Kalau sudah download, nih ya, dia akan keluar di sini. Email dan password. Jadi masukkan email dan password yang sudah dibuat di Elsevier tadi. Nih. Ya, jadi kan tadi browsing, langsung saja ya di atas ini dibuat, langsung saja di Chrome boleh, langsung saja ketik
di tempat pencarian itu mendeley.com, nanti keluar. Yang pertama dilakukan buat akun. Buat akun itu nanti terkoneksi ke Elsevier. Di Elsevier itu nanti akan ada tempat untuk registrasi. Kalian ikuti saja, ya ikutin saja alurnya sampai selesai. Nanti sign in, keluarnya seperti ini. Tinggal dimasukkan email yang sudah dibuat tadi, ya, email yang dipakai, kemudian password yang sudah dibuat. Kalau ternyata masih belum, ya, ini bisa register di sini. Nah, oke. Sekarang Ibu buka Mendeley-nya. Mudah-mudahan bisa. Mendeley. Duduk. Mana sih? Ini jadi rempong kayak gini ya. Bentar ya, tadi gagal loading. Ini kok nggak mau buka juga ya. Maaf, bentar ya, bentar ya. Bentar ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Jadi ini setelah punya akun ya, dari tadi create ya, create akun di Mendeley, kemudian kalau sudah diklik create akun, dia akan terkoneksi ke Elsevier. Dari Elsevier itu juga diminta registrasi. Kalau sudah registrasi, nanti kita klik dan keluarlah seperti ini. Di sini sudah nama kalian. Ini kelihatan nggak? Ada nggak? Tampil nggak? Iya, tampil, Ibu. Nih, ada nama ya. Ada nama, kemudian download. Kalau yang pakai Apple, ya cari yang ini ya. Nah, yang iOS. Kalau yang pakai Linux, klik yang Linux. Ini Ibu klik Windows karena Ibu pakai Windows. Di sini keluar Mendeley-nya, tunggu sampai selesai. Tapi ini dia yang reference ya. Yang desktopnya mana di sini ya? Bentar ya. Ini keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk terus dari tadi. Gimana ini ya? Bentar, ini ya Ibu ada kendala juga, nggak tahu dari tadi ini. Ada apa ini di laptop Ibu, kok nggak bisa kerja apa-apa?
Mana sih? Bentar ya, ini nggak tahu ini kenapa juga. Elseviernya juga Baik, Ibu. tadi udah siap semuanya, udah tinggal pakai. Ini nggak tahu kenapa. Aduh, ini benar-benar menguji. Bentar ya, Ibu juga nggak bisa masuk ini, entah kenapa. Ada apa nggak ngerti. Ya nggak mau masuk juga ini. Ada apa sih? Udah sementara kita ke Word-nya aja dulu ya. Nanti Ibu kirim linknya. Kita ke Word aja dulu. Atau ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Nah, kita ke Word saja dulu. Nggak tahu, akun Ibu juga ada sesuatu kenapa nggak bisa dibuka. Nah, jadi ya, yang ini Bu tunjukkan yang di Word-nya dulu ya. Nanti prosesnya kalau nanti Ibu bisa masuk ke akun Ibu, nanti Ibu akan share caranya ke kalian nih. Nanti Ibu simpan. Nah, yang diklik yang mana di Word? Jadi kita ke cara memunculkan referensinya saja dulu ya. Situnya tadi nggak mau keluar. Ini referensinya, klik reference. Ini kok nggak mau ya? Nah, ya, entah ini ada apa ini di laptop, kenapa susah semua. Ini ada insert citation. Misalnya, kita menulis apa? Menurut siapa yang mau kita citasi? Kita buka referensi, kita klik. Tahu ini di laptop ibunya dua apa? Kenapa deh? Nah, dia masih minta masuk, ibu nggak bisa masuk dari tadi.
ada something kayak gitu ya, sampai Ibu nggak bisa masuk di ininya tadi, di main ininya. Apa ya? Ini sudah berapa kali Ibu kasih ini, tapi dia masih nggak mau terus. Harusnya masuk dari sini bisa. Say. Adik pinjam sebentar deh HP-nya. Ibu stop dulu ya. Kenapa dia nggak mau coba? Aduh, ini tadi udah Ibu siapin dan bisa. Kenapa ini nggak mau dibuka? Atau gini aja deh ya, daripada kalian nunggu-nunggu, kita off-kan dulu ya kuliahnya ya. Nanti kalau memungkinkan kita sambung lagi di waktu yang lain untuk yang ini. Ibu mau menjelaskan Mendeley-nya soalnya. Kenapa nih nggak mau dibuka? Tadi bisa. Atau kalau tidak nanti Ibu buat di Zoom saja dan rekamannya Ibu kirim ke kalian ya, gitu ya. Kalau enggak nanti kita janjian lagi kapan kita sambung kuliah yang ini. Ya? Iya, baik, Bu. Kalian juga nunggu-nunggu kayak gini, entah ini ada apa, nggak bisa dibuka. Tadi udah Ibu siapin pagi tadi, nggak bisa dibuka sekarang. Mohon maaf ya, nanti kita janjian lagi sambung. Kalau Ibu bilang sudah oke, sudah bisa, kita janjian lagi kapan kalian bisa lagi kuliah. Ya? Mohon Iya, maaf Bu. ya atas kendalanya hari ini. Sampai ketemu lagi, Bu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.